Artinya kita harus pilih yang disukai Allah dan yang ditinggalkan, yang dibenci oleh Allah. Kita bahas satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci 3 hal dan sangat menyukai 3 hal. Oke? Apa 3 hal itu? Yang pertama, Allah membenci orang yang terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bicara. Oke? Banyak makan, banyak tidur, banyak ngomong. Allah tidak suka orang-orang yang terlalu banyak di dalam 3 perkara itu. Banyak makan, banyak tidur, banyak ngomong. Oke? Nah, kemudian yang ketiga. Apakah yang selanjutnya? Enggak, yang ketiga. Udah, kan? Saya salah dikit aja kena protes, Bestoy. Iya. Apa cepat kali? Apa pula cepat kali? Udah rindu diprotes sama jamaah ya. Allah membenci 3 hal. Banyak bicara, banyak tidur, banyak makan. Nah, sementara Allah menyukai orang yang 3. Siapa orang yang 3 ini? Yaitu orang yang banyak, orang yang sedikit. Sedikit apa? Sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur. Kebalikan aja. Sedikit bicara, sedikit makan, sedikit tidur. Nah, artinya kesimpulannya, artinya kesimpulannya, kalau kita mau jadi orang yang baik, nanti saya akan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tersinggung-singgung sedikit, nggak apa-apa lah ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan orang yang makan sedikit, bicara sedikit, tidur sedikit. Kalau ada yang 3-3-nya banyak, berarti termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah. Emang kita mau jadi orang yang tidak disukai oleh Allah? Yuk kita bahas satu persatu. Bulan lalu, sebelum saya berangkat, kita udah cerita bahwa makan itu secukupnya saja. Apa dalilnya? Makanlah berhenti sebelum kita merasakan kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Bu, kalau mau lihat karakter seseorang, adalah lihat salah satunya saat dia makan di tempat keramaian. Kok ketawa? Nah ini ilmu, kok ketawa sih? Nah, jadi Bu, kita apakah dilarang makan banyak ketika memang lambung kita gede? Nggak ada masalah, yang penting jangan sampai terlalu kenyang. Jemaah Nurul Mawaddah boleh makan, tetapi ambil sedikit-sedikit saja, habis ambil lagi. Cocok? Enggak, iya tanda. Nah, gimana? Keliru, di tempat pesta lebih malu ngambil banyak. Entah kok kita jadi beda ya? Oh iya. Makanya gini Bu, kenapa dianjurkan makan sebelum lapar? Biar ibu nggak ngambilnya banyak. Kalau ibu makan sangat lapar, semuanya terasa enak. Pas makan cuma nasuh lauk 3 kenyang. Itulah sunnahnya. Semua udah selesai, baik dalam usul maupun furuk, akar dan cabang. Kenapa kita ngambil banyak? Karena kita udah lapar. Nah itulah sebab jangan makan saat terlalu lapar. Karena kalau kita sangat lapar, kita akan ngambil banyak. Kalau selesai hadis, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, aman semua tuh. Karena kalau kita nggak terlalu lapar, kita ngambilnya biasa-biasa aja, paham ya? Gitu. Ya, aman. Contoh, makan di pesta misalnya, ambil semua lauknya, iya kan? Maaf ya, nggak habis nasinya, ambillah sate lagi. Nggak habis satenya, ambil pula soto lagi, ambil pula sotonya. Kau sikit-sikit ngambil dari awal dikit-dikit. Tapi kalau habis nggak apa-apa, soto dikit, sate sedikit, nanti ambil lagi kepala patin sedikit. Ini problemnya nggak kayak gitu. Problemnya semua lauk disantuang,
Pas makan ternyata nggak habis, duduk bentar, aku mau sate itulah, apa gila ke tempat sate itu. So 5 tusuk, yang termakan 1 tusuk, berapa itu? Itu Allah tak suka loh. Itu mubadir. Satu, itu mubadir. Yang kedua, coba bayangkan berapa banyak orang lapar tak makan, menghemat uang demi makan, sementara kita kayak gitu. Jadi hati-hati, Nurul Mawadah nggak boleh kayak gitu. Nurul Mawadah ketika makan di hotel atau ketika makan di acara bebas, acara wisuda, ambil secukupnya aja dulu. Nanti ketika kita nggak habis, nggak apa-apa, nambah, itu nggak ada masalah. Saya sering sekali dibilang orang, Ustazah kok makannya dikit. Bukan saya makan dikit, saya baru ngambil dikit aja. Kalau ini habis baru kita ambil lagi. Ini enggak, makan ada yogurt, ambil dulu. Mau kopi enggak, ambil lo kopi lah. Mau roti enggak, ambil pula roti lagi. Mau kumpul dulu, baru makan. Ujung-ujungnya enggak ada yang habis. Allah tak suka itu. Tapi jangan nanti ibu ketemu dengan orang yang kayak gitu, ibu bilang, woi, hadis arba'in. Saya sering ketemu orang begitu, tapi nggak seperti itu sikap saya. Oke, cukup kita tahu saja. Makanya ngerti kan betapa pentingnya ilmu? Karena kalau orang sudah punya ilmunya, dia nggak akan ambil banyak sebelum habis. Dia ambil dulu. Nah, maka orang-orang berilmu itu ketika dia makan, kemudian ada yang nawarin, mau ini enggak, nanti aja. Mau ini enggak, nanti aja. Mau ini enggak, nanti aja. Ntar kalau ini habis, gua ambil kok. Oke? Di rumah sendiri ya tetap mesti dihabisin, kalau nggak mubadir. Antara kenyang itu kayak mana? Hah? Kan nengok orang kenyang itu kayak bisa bergerak. Oh, pantaran kenyang, ibu pernah merasakan kenyang? Kenyang banget gitu. Alhamdulillah kenyang aku, itu yang dihindari. Karena kalau kekenyangan itu makruh. Ya itu. Jadi, apakah tidak boleh makan banyak? Boleh, karena ada orang-orang yang memang terbiasa makan banyak. Faktor kalori kebutuhan tubuh, faktor kadar gula dalam tubuh, faktor berat badan, tidak ada masalah. Tapi make sure habiskan. Ini kalau ada kaitannya dengan bab mubadir, Bu, ya Allah, kalau saya baca tersinggung kita, Bu. Entahlah ibu-ibu nggak tersinggung ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syaitan. Kalau makan nggak habis, maka akan termasuk orang mubadir kawan setan. Cakep-cakep, pakai skincare, kawan setan. Aduh, nggak cocok kali. Gitu. Apa? Nah, makanya kalau beli ramas kan 1 porsi. Kalau beli ramas 1 porsi. Kalau habis-habisin, kalau enggak apa-apa di stop. Kata orang kalau dibuang nanti mubazir, tapi nggak boleh juga berlebihan. Paham? Itu 2 hal diantara keduanya. Paham ya? Atau minta separuh saja. Sedikit asinya. Atau cari rumah makan yang sedikit yang nggak lebay. Saya paling nggak senang tuh rumah makan yang lebay banget porsinya. Gitu kan? Gitu. Nah, makanya kalau cari rumah makan juga ke situ lah, itu sedikit porsinya, aku lagi nggak terlalu lapar. Kan dipikirkan. Apa? Anak saya tuh banyak makan, tapi piringnya tuh licin loh Ustazah. Iya. Banyak makannya. Anak saya banyak makan, piring licin, bagus. Tapi nggak boleh banyak tuh Ustazah. Oh kan, dihindari aja jangan sampai terlalu kenyang. Makannya tuh porsinya banyak. Iya, makannya memang banyak, tentu faktor kadar lemak tubuh, faktor BB, faktor kadar gula. Nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu kenyang. Makan 1 piring saya udah kenyang, ibu bisa jadi 2 piring belum terlalu kenyang, it's okay, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan Rasulullah itu kalau dia makan benar-benar dia habisin, karena supaya terhindar dari kemubadiran. Jadi ini sederhana, tapi perlu kita saling mengingatkan hal-hal seperti ini. Makan, ambil yogurt, belum tahu rasanya lagi, diambil semua. Iya. Taya enak, taya enggak. Coba ya, kemarin saya keluar kan, makanannya itu nggak cocok kan dengan perut kita. Ada cabai, bentuknya mantap kali, kayak cabai orang awak gitu. Saya ambil dulu sedikit, dulu saya begitu, saya cicip. Waduh, rupanya masam. Ya udah nanti nggak saya ambil, daripada masuk semua.
Masuk semua, udah bersisa. Kok bersisa semua? Nggak enak rupanya, dan enak dicicipnya dulu. Nah, masuk semua. Ya kan? Oh, mau ini belum dimakannya lagi. Orang-orang di pesta-pesta gitu ya. Belum dimakan lagi, taruhnya. Nah, pergi dia jalan, ambilnya pula timun, air timun. Belum dia ambil ini. Belum lagi ambil pula salad, belum lagi selesai ambil pula yogurt. Ujung-ujungnya tidak habis. Allah benci yang seperti itu. Kemudian itu adalah perbuatan setan. Jadi kalau mau bagus akhlaknya, disayangin oleh Allah, bukan nggak boleh makan, habisin dulu one by one. Habisin dulu, ambil lagi. Habisin dulu, ambil lagi. Wah, itu indah sekali. Ini enggak. Dibilangnya orang mubazir beli tas mahal mubazir, hanya makan berlebih-lebihan mubazir. Jadi enggak tepat porsinya. Clear? Apa? Kalau beli tas mahal, uangnya ada, dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dipakai, baru mubazir. Tas murah nggak dipakai, tetap mubazir. Mubazir not about price. Mubazir bukan soal harga, tapi soal dipakai atau tidak. Boleh nggak ibu makan makanan mahal, sekali duduk 500.000, 600.000? Nggak ada masalah, asal ibu makan, ibu habiskan. Tapi ada persoalan, gimana kalau saya udah terlalu kenyang, sementara tuh porsi banyak. Saya ngambil porsinya, misalnya ibu makan apa gitu ya, maka nggak apa-apa ditinggalkan. Kenapa? Karena ibu dalam keadaan sangat kenyang berlebih-lebihan itu juga kawan setan. Jadi dua-duanya susah. Jadi ibu tinggalkan saja daripada ibu paksain, habisin. Makanya harus dimulai dari awal, makan sebelum lapar. Ibu kalau pergi ke supermarket jangan saat lapar. Saat lapar ibu mau beli semua. Tato, lais, kue, brewok, semua mau diambil. Karena saat lapar. Itu aja intinya, itu aja. Coba ibu kenyang terus ditawarin sama suami, mau makan apa dek? Intinya cuma kenyang aja nyoh. Tapi coba saat lapar, mau apa? Mau goreng, mau cilok, mau cilor, semua mau, sangat lapar. Intinya, lihatlah kiri kanan saat udah tidak terlalu lapar. Berarti sama kan kita belanja di sayur. Ya. Karena sekarang kulkas aja yang makan kan. Busuk di kulkas. Mubazir. Nauzubillah min dzalik. Jangan beli sayur banyak-banyak, tumpuk di kulkas, terus stok. Kalau stok bisa, ini masalahnya dibuang. Mubazir. Dan perlu ibu tahu bahwa kita mesti kenal diri kita. Misalnya saya nih ya, saya jarang sekali makan di luar makanan pokok. Jadi kalau saya dapat sesuatu atau apalah dari siapalah, saya nggak berpikir nanti kalau lapar palingan saya pengen. Kalau laparnya entah kapan, paham nggak nih? Misalnya nih saya dikasih lah oleh teman saya sesuatu lah, ya mungkin sesuatu itu bakal harus dimakan sehari 2 hari lah. Kan orang biasanya berpikir gini nih, saya masukin kulkas dulu deh, ntar kalau lapar saya makan. Saya kenal diri saya, nggak akan ada ceritanya saya makan kalau saya lupa, isi kulkas itu saya lupa. Udah, nggak usah dipikir, nanti kalau lapar makanlah. Daripada mubazir, lebih baik sebelum nyampe rumah, kasih orang di luar. Ini banyak ibu-ibu, nanti kalau ini perlu nyoh, nanti kalau ini perlu nyoh, nanti kalau lapar makan, ujung-ujungnya kebuang juga. Kalau ada sekali 2 kali kita punya komitmen, nanti kalau lapar aku makan, ternyata nggak dimakan, ya udah berarti itu bukan kita. Jangan ditumpuk juga dalam kulkas lagi, mengamuk dia nanti. Dia ini pikiran, hati-hati ya. Pikiran ini hati-hati. Simple tapi ada dosa di dalamnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap kita diminta pertanggungjawaban terhadap barang yang kita sisakan, makanan yang tidak kita makan, barang yang numpuk di kulkas. Kalau kita tahu kita nggak suka itu dan nggak bakal kemakan sebelum nyampe di rumah, lebih baik ibu kasih di luar, dapat pahala sedekah, kita jauh dari dosa. Ini nggak, bawa pulang dulu. Nanti pengen nih, itu makan nih, ujung-ujungnya udah busuk. Kadang-kadang nanti pengen itu adalah bisikan setan. Karena dia pengen cari kawan. Kawannya siapa? Orang yang mubazir.
Simple tapi harus diamalkan. Loh, saya dikasih orang, saya kasih lagi ke orang. Nggak apa-apa tuh. Nih, seorang sahabat pernah ngasih baju kepada Khadijah. Khadijah ngasih kepada Aisyah. Aisyah ngasih kepada Fatimah. Fatimah ngasih kepada Sauda. Yang mengatakan bahwa tidak boleh barang yang dikasih orang, dikasih lagi ke orang, itu cuma gaya-gaya orang kita aja. Ibu kok dikasih orang barang, baju, tahu-tahu nggak muat, ibu kasih orang. Jangan, nanti dia nggak dihargai demi kesetia kawinan dan kesetia kawanan. Aku simpanlah, aku jadikan pajangan. Aku nggak mau kasih orang demi menghargainya. Nggak kayak gitu konsepnya. Ibu dikasih orang, baju kekecilan, dia udah kasih orang. It's okay, nggak ada masalah. Karena secara akad kan satu persatu. Dia kasih kita, udah kita terima, akad putus. Nanti kita kasih orang, nanti akadnya akad sedekah kita. Jadi, aku ada jam tangan, woi dikasih, woi sama mantanku dulu. Nggak kepake lagi, tapi masih bagus karena bebekku udah jadi 115 kilo sekarang. Udah nggak muat lagi, tapi aku tahan-tahan lah, aku nggak kasih lagi sama orang. Ya udah mubazir. Nggak ada masalah itu. Kan kita tolak ukurnya bukan perasaan, tetapi apa yang benar menurut syariat. Dah? Nah. Ya. Oke, Ustazah saya beli barang. Ustazah saya beli barang nih. Rupanya setelah saya beli, itu nggak sesuai dengan keinginan saya. Ini aja saya udah bingung nih statementnya nih. Beli barang online. Oh, beli barang online. Tahu-tahu pas nyampe nggak sesuai. Oh, afiliatornya nggak bener tuh. Bercanda. Oke. Ustazah saya beli barang. Tahu-tahu beli barang online, kemudian nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Ternyata nggak sesuai lah dengan, nggak real pick lah gitu ya kan. Terus saya kasih ke orang saat itu juga, boleh nggak? Boleh, akan jual beli selesai. Jual beli, lu gue bayar, gue dapat uang. Ya kan? Lalu kemudian aku nggak suka, ya kan? Aku nggak suka, aku kasih orang, itu akadnya akad sedekah. Intinya sedekah, akad itu satu persatu. Kan udah selesai akad jual beli, lanjutkan dengan akad sedekah. Kan saya sudah sering bilang puluhan kali di Nurul Mawaddah, tidak ada akad di atas akad, seperti tidak ada pinangan di atas pinangan orang, seperti tidak ada ijab kabul di atas ijab kabul orang, tidak ada ta'aruf di atas ta'aruf orang. Jadi kalau orang udah ta'aruf, nggak boleh lagi kita ta'aruf dengan orang itu. Tidak ada pinang meminang orang saat orang itu sedang dipinang. Tidak ada dua akad dalam satu waktu, tidak ada ijab kabul dalam satu waktu, kan kayak gitu. Nah, akad itu satu persatu. Makanya sering saya bilang, hutang adalah hutang. Kalau mau diikhlaskan, berarti mengikhlaskan beban hutang. Jangan hutang itu kita sedekahkan. Saya niatkan sedekah. Nggak bisa. Akadnya ya akad hutang. Beda dengan akad sedekah. Sama dengan tadi. Selesai akad jual belinya, baru kemudian akad sedekahnya. Seperti itu. Boleh. Tetap dapat pahala sedekah. Oke. Bedakan mana keutamaan, mana yang menjadi anjuran, mana yang tidak. Katanya, berilah sesuatu itu kepada orang, barang yang kita suka, itu anjuran. Bukan berarti sebuah kewajiban. Boleh nggak kita membelikan barang ke orang, barang yang kita nggak suka? It's okay, tetap sedekah. Tapi ketika kita memberikan barang yang kita suka, tentu lebih gede pahalanya. Maka nanti minggu depan, bulan depan kita akan bahas tentang hadis selanjutnya. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya. Itu hadis bulan depan. Nah, itu adalah keutamaan. Utama kita kalau ngasih barang yang kita suka kepada orang. Utama keimanannya tingkat atas. Tapi apakah nggak boleh memberi barang yang kita tidak suka, atau barang yang sudah kita pakai tapi nggak kepake lagi kita kasih? Banyak para sahabat melakukan itu, nggak ada masalah. Daripada dia diam-diam aja di rumah. Nanti kalau misalnya Kak ini cantik kacamatanya Kak, ambil lah ya. Itu kan, itu keimanannya tingkat tinggi itu. Cantik, ini ambil lah ya. Gitu.
Ya nanti kalau ibu beranggapan bahwa membelikan barang itu hanya yang kita suka aja berbahaya. Nanti ibu jadi nggak mau ngasih barang yang nggak kepake ke orang, ibu tumpuk di rumah ibu, mubazir lagi. Oke? Dah, aman? Bisa? Ndeh, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi nanti kalau makan di mana-mana, caranya seperti itu. Ibu pengen yogurt dulu, makan dulu yogurt. Takut ibu lambungnya nggak kuat, sementara ibu pengen semuanya. Ambil sedikit aja. Makan dulu. Nah, kemarin kita mau dikasih sesuatu gitu, Zah. Terus kita bilang nggak usah lagi kasih aja sama orang yang bermanfaat, kita pakai mubazir, itu gimana? Saja kita mau dikasih orang, terus kita bilang jangan lagi, aku nggak make, kasih aja kepada orang lain yang lebih make. Itu kalau Sama orang yang lebih bermanfaat, gitu ya. kipas angin. Kalau orangnya kesana sedikit kan? Boleh nggak kayak gitu ya? Kalau kira-kira ibu dengan orang tuh cincai, dia nggak cepat tersinggung, lakukan. Tapi kalau seandainya dia cepat tersinggung atau dia orang luar, terima dulu baru kasih orang. Iya. Saya tergantung orang. Ada orang-orang yang saya bilang, Dikasih juga sama orang rupanya. Kita harus terangkan. oh nggak apa-apa. Yang anggapan orang kan bukan tugas kita. Misalnya kali ini ngasih saya nih, dia nggak cincai nih, saya terima dulu lah, takut dia tersinggung. Terus saya kasih misalnya ke kafe nih, ketahuan, saya nggak dosa tetap, karena itu kan ketidaksukaan dia, urusan dia dengan Allah. Yang penting secara adab kita usahakan lah nggak tahu, karena mungkin kali ini taunya nggak boleh ngasih barang untuk orang lain yang udah dikasih, kan kayak gitu. Tergantung orangnya. Saya banyak ke orang-orang yang, aduh saya nggak makan ini nih, saya alergi misalnya. Kasih yang lain aja deh. Nah, itu sering kok saya lakukan, tergantung orangnya. Hati-hati, semua tempat ilmu harus dibawa. Semua tempat ilmu harus dibawa. Semua tempat ilmu harus dibawa. Yang kira-kira nggak suka, jangan ini. Contoh di pesawat, kan banyak makanan. Emang semua masuk perut? Karena kita nggak suka. Ya udah tinggal no. Saya maunya ini aja. Nggak usah, karena nanti kalau udah dia kasih ke kita, nanti udah dia buang semua. Walaupun nggak kita buka, dia buang semua. Oke? Nah, ini diterima semua, nanti dibawa turun 3 hari nggak makan. Coba perhatikan, hati-hati banget ya. Saya sering melihat banyak entah dalam perkara umroh, entah perkara haji, suka-suka bawa makanan ke dalam rumah, tahu-tahu ke dalam kamar, tahu-tahu nggak dimakan, ujung-ujungnya jadi sampah. Kalau kita memang mau makan, bawalah cappuccino tuh ke dalam kamar, nggak apa-apa. Tapi dihabisin, jangan ditaruh aja, ujung-ujungnya dibuang masuk tempat sampah. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke, nol mawadah nggak boleh seperti itu. Wadaw, tunggu dulu. Saya udah lama lo nggak kesemutan. Karena sebenarnya cuma di rumah ada. Enggak. Kalau ada manis-manis. Allah, kabir. Manis-manis ya. Oke? Paham? Udah. Amalkan ya. Nah, yang kedua. Dia beda paham dengan ngerti ya. Kalau paham dituntut, ngerti dan diamalkan. Kalau sekedar ngerti aja, oh tahu tapi nggak diamalkan. Yuk kita lanjut. Yang kedua, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah orang yang sedikit bicara. Sedikit makan, sedikit bicara. Yuk kita bahas. Bicara ini terdiri al-kalam salah satu aksam. Bahwa bicara itu ada 3 jenis, tiga jenis. Silakan ibu-ibu ke jenis yang mana. Pertama, adalah pembicaraan yang status hukumnya adalah mubah. Mubah. Pembicaraan yang status hukumnya adalah mubah. Coba, mubah pengertiannya dulu baru contohnya. Dikerjakan, boleh, ditinggalkan. Mubah bukan makruh. Coba, apa definisi mubah? Mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat pahala. Enggak. Mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala. Apakah dikerjakan berdosa? Tidak. Ditinggalkan berdosa?
Pokoknya nol. Nol. Adalah obrolan-obrolan. Pertama ada obrolan yang mengandung hukum mubah. Mubah itu tidak berdosa, tidak juga berpahala, tapi nol. Ya, nol. Nanti baru kita bahas balik lagi ke hadisnya. Contoh saya ngobrol sama kali ini dari mana? Kali ini gimana kerjaannya, lancar nggak? Kali ini kemarin hujan loh. Kali ini kemarin aku ketemu kucing loh. Kucingnya mati depan rumah. Kali ini gimana, udah makan malam belum? Itu adalah mubah, tidak dosa, tapi tidak juga ada pahala. Itu omongan yang diperbolehkan. Pokoknya tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Ih cantik kak kerudungnya. Kakak ngapain? Besok kakak mau ngapain? Ustazah besok mau ngapain? Kapan pulang? Kemarin jam berapa? Pulang sekolah, jemput anak sekolah jam berapa? Itu semua. Pokoknya semuanya itu adalah obrolan yang mubah. Enggak semua obrolan berdosa. Ya. Itu boleh. Ya. Nonton TV mubah. Tapi kan nonton TV itu bukan obrolan. Ini kan babnya yang bicara, sedikit bicara. Sebelum saya sampaikan apa definisi sedikit bicara, kita sampaikan dulu bahwa bicara itu ada 3, gitu loh. Ya, nanti baru kita tahu dulu rumusnya, baru kita tahu nanti kayak mana sih sedikit bicara itu apa sih maksudnya, gitu ya. Nah, pertama ada omongan yang hukumnya mubah. Iya kemarin kapan, jam berapa masuknya, jam berapa masuk sekolahnya anak kita. Iya kemarin ini loh, kemarin kami ada arisan loh. Pokoknya kayak gitu loh, yang nggak ada dosa, nggak ada pahala juga. Paham sampai sini? Nah yang kedua adalah obrolan yang status hukumnya haram. Yang tadi mubah, yang kedua adalah haram. Haram itu adalah obrolan yang mengandung muatan dosa. Mubah sama makruh beda ya. Kalau makruh Allah tak suka, kalau mubah nggak apa-apa. Mubah itu Ika, aku bareng loh, tadi malam tidurku enak loh, tadi malam bunyi petir, gluduk, aku jadi nggak bisa tidur, itu tuh mubah, boleh. Apa tuh bahasa saya ya? Tapi pokoknya nggak ada indikasi pahala, nggak ada indikasi dosa. Info-info basa-basi gitu lah. Breaking news. Nah, yang kedua adalah obrolan yang mengandung muatan haram. Haram berarti berdosa dia. Apa? Contohnya ngomongin orang. Ghibah, fitnah, omongan yang mengandung unsur dusta, nyindir orang. Menyindir mana boleh? Nyindir itu dosa besar. Enggak boleh, nyindir itu dosa. Orang itu terluka hatinya. Ajik. Ya bikinlah status. Apa gitu. Contoh lah. Misalnya orang itu dikasarilah ngomong gitu kan. Iya. Terus karena orang itu dia kaya, jadi dia merasa dia lah teman-teman kaya bisa ngomongin aku begini gitu kan. Tapi dia status bicara tuh pakai kata-kata karena harta bisa kayak gitu. Nah, supaya orang tuh lihat. Menyindir nggak boleh. Di Facebook dibikinnya di WA. Oh iya. Jadi orang pada nanya sama ini kan, kenapa tuh dia nyindir terus statusnya dia bilang gitu. Oke. Dia yang tahu tapi dia aja. Iya. Nyindir orang di sebuah status. Misalnya ada orang tuh sombong betul, sok kaya betul. Allah, tampang Doraemon sok kaya misalnya. Atau ala OKB lu misalnya. Atau orang-orang tuh nggak bayar hutang tapi dia kurban bisa hutang nggak kau bayar gitu. Kita di status sosmed lah, di sosmed manapun lah, tidak boleh menyindir. Tidak ada satu dalil dalam Islam yang dibolehkan, tidak ada satu nas dan tidak ada satupun Rasulullah melakukan sindiran kepada orang-orang yang maksiat. Maka kalau mau kita nggak suka sama orang itu, kalau kita mau muhasabah dia, kita mengingatkan dia langsung ke orangnya, chat dia, DM dia.
Nggak boleh. Karena satu, sindiran itu belum tentu tepat sasaran. Yang kedua, mendatangkan prasangka dari orang-orang yang tidak tahu. Dan yang paling parahnya nomor 3 adalah, seandainya orang-orang tahu bahwa pelakunya adalah si fulan, maka berarti kita membuka aib dia. Kerjanya nggak jelas, hasilnya lebih nggak jelas lagi. Misalnya nih, kali ini tadi cok kaya lah, cak-caknya OKB lah, dapat suami baru, Sultan. Nah, Sultan, tahu-tahu songong luar biasa, nggak pakai kerudung biasa, pakai sasak kerudungnya kan. Datanglah Kak Feni, OKB. Datanglah Kak Feni bilang, alah OKB nih orang kaya baru. Satu, pura-puranya kali ini sombong ya setelah menikah dengan Sultan, entah Sultan mana kan, Sultan bawah tanah. Terus Kak Leni bilang, alah OKB ini mentang-mentang ini. Satu, Kak Leni apakah berubah? Tidak, yang dapat cuma sakit hati, belum tentu berubah. Yang kedua, orang lain bisa suuzon, oh siapa nih, jangan-jangan bundes nih, jadi muncul prasangka nih, padahal yang pakai sasak tuh Kak Leni. Yang ketiga, andaikan semua Nurul Mawadah ini adalah tahu bahwa pelakunya adalah Kak Leni, maka kita membuka aibnya di hadapan orang banyak. Islam nggak seperti itu. Ingat, ayakuna lillah, ayakuna lisunnah. Niat benar, cara benar. Tidak boleh menyindir, karena tidak ada metode dakwah dengan menyindir. Kalau dakwah cuma boleh nyindir, wah saya pun suka kali nyindir gitu kan. Tapi nggak boleh. Nyindir itu dosa. Kalau ngomong langsung nggak berani. Iya. Ya maksudnya kan ada kata-kata misalnya di Google itu kan ada tuh kata-kata Nggak boleh. bijak gitu. Nggak boleh mau pakai kata-kata bijak, peribahasa, religius, semua jangan nyindir. Kecuali untuk reminder ourselves, kecuali untuk mengingatkan diri kita. Kata-kata nyindir orang nggak bisa. Coba nyindir apa bahasa Arabnya? Nggak ada dalilnya. Nyindirun. Seandainya kita sakit hati sama orang. Kita sakit hati sama orang. Udah diomongin di media sosial atau bermana-mana, cuma kita sedikit apa ya kayak gitu, dalam hati sendiri itu dosa juga. Oke, Ustazah saya sakit hati sama orang. Terus saya nggak ngomongin di media sosial, saya cuma dalam hati aja. Kenapa ya dia kayak gini? Itu dosa nggak? Enggak. Dosa yang baru dalam hati tidak termasuk dosa. Kecuali Bu ceritakan, tengoklah kok dia kayak gitu ya sama aku ya. Nah, itu baru dosa. Dia kalau keluar. Cuman lebih baik ke depan. Jangan tanya kenapa ya dia kayak gitu sama aku. Jangan tanya seperti itu. Tanya, oh dia memang kayak gitu. Aku yang harus ngerti. Udah. Siapa yang tahu kenapa dia seperti itu? Ya, nggak juga akan ketemu jawabannya. Ya udah, kita lebih mudah memahami diri kita kan daripada menyuruh orang berubah untuk kita. Ya udah, diri kita aja yang ngerti. Oke, mungkin dia lagi bete, oh dia lagi capek, udah. Ya, berbaik sangka kuncinya. Ya kalau disakiti orang berapa lama, cuman bentar hilang tuh insya Allah, nggak apa-apa. Sekali-sekali tanda kita bermasyarakat, tanda kita bergaul. Kalau nggak mau disakitin orang ya di rumah aja. Cuman di rumah aja apakah tenang juga? Enggak ya. Disakiti orang, disakiti, disindir, dibentak sedikit itu tanda kita bergaul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke? Nah, tadi yang nomor 2. Pertama adalah pembicaraan yang boleh. Berarti hukumnya adalah boleh. Yang kedua adalah yang haram. Yang haram diantaranya tadi ada ngomongin orang, fitnah, riba, ngadu domba, buka aib orang, menyindir, berdusta. Omongan yang ada unsur dusta di dalamnya. Itu adalah omongan yang berdosa. Ya, haram. Kemudian yang ketiga adalah omongan yang mengandung unsur pahala. Ya, artinya sunnah hukumnya. Sunnah, ya, sunnah dan atau wajib. Itu sama ya, saya baginya 3 biar nggak bingung. Apa itu? Obrolan tentang dakwah, tentang kebaikan orang lain, memuji orang lain, itu berpahala. Menceritakan baiknya orang lain, cepat kali? Cepat kali. Oke. Yang ketiga adalah obrolan yang mengandung muatan pahala. Di antaranya 1, ya, dakwah.
atau amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang kepada keburukan. Kan gitu kan? Itu obrolannya dapat pahala. Yang kedua, memuji orang lain. Wih, tengok tuh, ya Allah, makin soleha aja loh dia tuh. Padahal dulu dia nggak kayak gitu, sekarang jadi gitu, Masya Allah. Bagus ya dia ya. Tuh, memuji orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mensyiarkan kebaikan orang. Itu dapat pahala. Jadi Nurul Mawadah harus bisa menjadi orang yang senang mensyiarkan baiknya orang. Kalau kita syiarkan baiknya orang, insya Allah kita dapat pahala. Nah, itu ada 3 bicara. Bicara itu ada 3 saja bagiannya. Bicara yang hukumnya boleh, bicara yang hukumnya haram, bicara yang hukumnya sunnah, dan atau wajib. Kenapa dan atau wajib? Kayak dakwah, kayak saya ini wajib. Ya, bicara saya ini wajib hukumnya, karena ini dakwah. Cuman kalau ibu lagi nongki-nongki, ngopi-ngopi sama teman, maka ada obrolan yang sifatnya disunahkan. Mensyiarkan baiknya orang, dan atau menyelesaikan masalah, itu kan mensyiarkan juga, itu juga bagian dari dakwah. Nah, tadi balik lagi kepada hadis yang tadi. Orang yang Allah sukai adalah yang sedikit bicara. Sedikit bicaranya sedikit bicara yang mana? Sedikit menghilangkan yang haram dan menyedikitkan yang mubah tadi. Oke? Jadi diperbanyak pembicaraan yang ada muatan sunnah di dalamnya. Ya, jangan terlalu banyak ketawa-ketawa nggak jelas. Ketawa-ketawa itu cuma 10% lah dalam 100% porsinya. Ini enggak, nengok kecoa aja bisa 2 jam dibahas. Wih, kecoa lewat rumah bapak, aku banyak kecoa, bapaknya boleh yang kena. Dah. Rumah bapakku banyak juga kecoa. Dah. Masuk lagi kena gosip bapak. Cuman karena kecoa lewat aja. Iya, rumah kakakku juga, rumahnya kotor, alah kena pula kakak. Padahal cuman kecewa aja. Sehingga setan akan mengarahkan kita untuk kita itu bicara ke ranah yang haram. Itu sudah. Setan itu akan selalu menggoda kita. Setan itu nggak bisa baca isi hati kita. Makanya makhluk yang perjuangannya luar biasa itu setan. Kalau setan lah bisa baca isi hati jemaah Nurul Mawadah, setan nggak akan mau goda. Karena setan udah tahu bahwa jemaah Nurul Mawadah itu imannya kuat, ajik. Masalahnya setan nggak tahu. Mau kayak gimana pun setan tetap goda. Dia nggak tahu isi hati kita. Yang dia tahu cuma dia goda aja. Jadi sedikit bicara. Makanya banyak wanita itu masuk neraka. Itu hadisnya benar. Sahih. Saya wanita. Saya sedih nengok hadis itu. Tapi faktanya itu hadis sahih. Kenapa banyak wanita masuk neraka? Nanti di akhirat banyak wanita masuk neraka. Yang pertama karena wanita itu kurang mensyukuri apa yang diberikan suaminya. Suka nengok rumput orang. Yang kedua adalah karena wanita itu banyak auratnya. Iya dong. Banyak aurat kita sedikit dosa. Sedikit dosa. Baru nampak rambut aja santai-santai, dosa. Banyak auratnya. Yang ketiga, perempuan itu terlalu banyak bicaranya. Kecuali perempuan Nurul Mawadah. Aminnya bukan kayak doa, karena ada nggak pede. Amin ya. Nah, jadi sedikit bicara pada hal-hal yang bersifat mubah. Nah, jadi kalau ibu lagi ngumpul nih bareng temen nih, tahu-tahu ada temen yang ngarahkan bicara nyinggung temennya, atau bicara tentang orang lain, maka saran saya, ibu diam saja, atau tampakkan wajah ibu nggak senang dengan pembicaraan itu. Biar dialihkan babnya ke bab yang lain. Oke? Saya jadi sedikit bicara, boleh banyak bicara, tetapi pada hal-hal yang tadi, yang sifatnya sunnah atau dekat dengan wajib. Ustazah, kami bicara sesuatu hal yang wajib nih, bicara dakwah nih, bicara Islam nih, apakah kami dapat pahala? Belum tentu. Karena kenapa? Karena tadi, ada niat benar, ada cara benar. Kami bicara Islam nih, dakwah nih, tapi berdebat. Niat benar, cara salah, berdosa juga. Tidak boleh berdebat, walaupun kita benar. Saya ulang ya,
Tidak boleh berdebat walaupun kita benar. Bicara soal Palestina, Hamas, Israel, gujuk, ribut. Komen-komen sampai ribuan. Oh, berdebat merasa paling benar. Itu tidak boleh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wala wajadilhum billati iya ahsan. Berdebat tidak boleh, yang boleh adalah saling mengisi. Dalam hal apapun, bicara ulama madhab, ya, bicara ulama madhab, berdebat, ribut, nggak boleh. Walaupun niatnya benar, caranya salah. Kayak tadi, niat benar untuk merubah orang, tapi dengan menyindir. Niat benar merubah orang, tapi dengan berdebat. Itu nggak boleh. Maaf, berdebat hanya akan memuaskan akal, tidak bisa meningkatkan keimanan. Berdebat hanya bisa memuaskan nafsu intelektualitas, tapi nggak bisa mendatangkan ghirah dan semangat yang dahsyat. Nggak bisa. Ini stage ini berdebat, ini bilang ini ustadz ini bilang ini ustadz ini. Wah, nggak akan. Yang ada non-muslim senang, yang Islam bingung. Ya kan? Beda ulama madhab, ini kunut nih, nggak kunut nih, kunut, macam-macam. Ustadz ini bilang gini. Yang ada non-muslim senang, yang Islamnya bingung. Jadi tidak boleh berdebat dalam hal apapun. Jika ada orang yang berbeda pendapat dalam hal membicarakan persoalan dakwah, misalnya berbeda pendapat, coba masuk sikit, dia beda lagi, masuk sikit, dia beda lagi, ya sudah tinggalkan. Karena orang yang senang berdebat, biasanya dia tidak akan memasukkan kebenaran dari diri kita. Dia hanya akan mereject semua yang kita sampaikan. Ya udah, berarti lu bukan medan dakwahku, udah selesai aja. Ya, kita cukup bicara dengan orang-orang yang mau mendengarkan kita saja. Oke? Jadi walaupun niatnya benar, tapi dengan berdebat nggak bisa. Apalagi mendebatkan hal yang salah, yang nggak ada manfaat. Ibu tuh katanya kemarin nikah lagi loh. Enggak dong, itu yang ketiga tuh. Enggak, aku kira itu yang keempat loh. Enggak percaya kok ya, itu suami yang ketiga. Itu suami yang keempat tuh. Wah, bisa ribut. Untuk kebaikan saja tak boleh berdebat. Apakah pernah saya mendengar kayak gini, Bu? Sering saya dengar kayak gitu. Duduk-duduk sama kawan. Enggak, doh. Itu anaknya nggak anak kandungnya tuh, doh. Anak orang di Indonesia. Coba. Anak angkatnya tuh. Mana pula kemarin ku tengok sama bapaknya di luar tuh. Deh, coba lah, ya Allah, nggak penting banget nih manusia. Paham ya? Oke? Oke. Dah? Sedikit makan, sedikit bicara. Setelah ini bukan bungkem semua, bukan. Ya, boleh bicara dalam hal-hal yang mubah. Ya. Iya. Tapi memuji itu dapat pahala. Wih, enak makanannya, wih mantap kali ya, wih suka aku nih, ih cantik kali ya, ih cantik kali baju kau nih ya, wih mantap kali tas kau nih ya, itu dapat pahala. Karena menyenangkan hati orang. Hah? Nggak boleh lebay, sesuai kenyataan aja. Walaupun pujiannya di mulut aja, Ustazah. Kan maksud menyenangi hati orang. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah kita nggak suka kalau nengok baju itu misalnya. Ih cantik ya kata kita, itu baru nggak sesuai. Itu bohong namanya. Oke? Ya. Maksud Kak Ning mungkin di depannya dia muji. Iya, di dalam hatinya enggak, Ustazah. Di dalam hati aja muji, Di mulut aja, Ustazah. di mulut aja muji, di hati tidak. Tapi kan bukan nggak suka kan? Iya, karena untuk menyenangin diri. Tapi kan bukan nggak suka. Nggak tahu sendiri. Oh, kalau nggak suka jangan dipuji, udah. Kalau nggak suka Diam jangan. aja, Ustazah. Diam aja. Saya khawatir setelah ini muji orang semua. Jadi pujian dari wadah nggak valid. Orangnya sedikit bicara semua. Sikit bicara semua. Introvert. Introvert ya. Oke, terakhir ini udah dikasih doa. Ini meninggal. Oke. Allah. Bentar ya. Semutnya lagi banyak. Tunggu, semutnya lagi banyak. Aduh, ini nenek. Ya, kemudian terakhir tadi sedikit makan, sedikit bicara, terakhir sedikit tidur.
banyak ilmu yang mengatakan bahwa tidur mesti minimal 8 jam satu hari. Tapi sorry to say, itu nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Kan Imam Syafi'i cuma tidur 3 jam, Imam Bukhari cuma tidur 2 jam, Imam Malik cuma tidur 4 jam. Nurul Muhammadah 12 jam. Oh enggak ya. Jadi tidur itu hanyalah transisi dari satu aktivitas kepada aktivitas lain. Terlalu banyak tidur dapat membuat kita terlalu cepat pikun dan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Karena tidur adalah mubah. Ingat, yang mubah tidak boleh berlebihan. Belanja boleh, banyak-banyak jadi nggak boleh. Makan boleh, banyak-banyak jadi nggak boleh. Tidur boleh, banyak-banyak jadi nggak boleh. Ngobrol boleh, banyak-banyak jadi nggak boleh. Jadi mubah itu adalah segala sesuatu yang dibolehkan. Tetapi kalau berlebihan, dia menjadi tidak boleh. Nangis boleh, berlebihan juga nggak boleh. Ketawa boleh, berlebihan juga nggak boleh. Bercanda boleh, berlebihan sampai berdusta, jadi tidak boleh. Paham ya? Jadi segala yang dibolehkan, kalau berlebihan, dia menjadi tidak boleh. Ya, makanya janganlah termasuk golongan orang-orang yang berlebihan. Apalagi duduk-duduk santai-santai boleh, jangan berlebihan. Ke mall boleh? Astagfirullahaladzim. Semangat ngomongnya. Iya, jangan lama-lama. Nonton boleh? Boleh, jangan sering-sering. Iyalah kadarnya aja. Segala yang dibolehkan, jangan berlebihan. Segampang itu rumus ajaran Islam kok. Karena yang mubah dikurangi ganti dengan yang sunnah. Makan boleh kurangi ganti dengan zikir. Nonton boleh kurangi ganti dengan ke masjid. Ke mall boleh kurangi ganti dengan baca Quran. Tidur boleh kurangi ganti dengan iktikaf di masjid. Segala yang boleh jangan berlebihan. Segampang itu aja. Gampang kan? Gampang banget kok. Islam tuh sangat easy ya, sangat mudah betul. Walaupun pas review bingung juga. Surogi ya, oke. Ya semoga setelah ini kita bisa menjadi hamba Allah. Sedikit makan, ya silakan. Kan kalau kita kurang sehat, kita sholat duduk. Kita kurang sehat kan kita sholat duduk. Mana yang lebih afdol duduk di kursi atau bisa jajan? Oke, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa sholatlah duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Fa'ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa baring telentang. Pertanyaannya cara duduk. Sholat dengan duduk itu kayak gimana Ustazah? Lebih afdolnya apakah di kursi atau selonjoran atau bersila atau sambil nyandar? Tidak ada kaidah. Jadi tergantung penyakitnya ibu. Kalau ibu sakitnya sakit pinggang, bisanya di kursi, silahkan di kursi. Ada orang yang maaf, dia gemuk banget, nggak bisa di kursi, dia cuma bisa selonjor kaki ke depan, dia cuma bisa sholat seperti itu, nggak apa-apa. Ada yang dia nggak bisa selonjor, dia cuma bisa melipat kaki, sholat sambil bersila, boleh. Ada orang-orang yang dia nggak bisa duduk tegap seperti ini, sehingga dia cuma bisa bersila, nggak ada masalah. Itu sebab tidak ada ketentuan cara sholat dalam keadaan duduk. Sakit Allah itu pengen memudahkan kita semuanya. Bersila boleh, selonjoran boleh, di kursi boleh, di kasur boleh, melipat kaki boleh, kaki ke bawah juga boleh. Yang penting adalah begini, begini, dan begini. Gitu. Seandainya Allah tentukan sholat dalam keadaan duduk harus di kursi, berapa banyak orang yang nggak bisa duduk di kursi? Misalnya dia obesitas dan seterusnya, dia hanya bisa duduk. Itu pun duduk dia cuma bisa telentang, selonjoran ke depan. Is okay, nggak ada masalah. Tidak ada ketentuan, tergantung sakitnya kita, kondisinya kita. Pahala sedikit pun, wallahi, tidak akan ada berubah pahalanya. Jadi nggak perlu sedih, saya sedih Ustazah, karena saya sholatnya duduk. Wallahi, demi Allah, tidak akan berubah pahalanya sama. Orang sholat tegak, sholat duduk, tidak akan berubah pahalanya. Sama saja. Sama saja, jangan khawatir. Kalau campur, kalau berdiri nggak bisa lama, jadi duduk. Oke, pertanyaannya menarik. Kalau berdiri nggak bisa lama,
terus duduk. Sekarang saya tanya dulu, apakah cuman sesekali sholat dia nggak bisa? Atau setiap sholat dia nggak bisa? Kalau udah setiap sholat dia udah sakit, nggak ada kemungkinan berdiri, jangan paksakan berdiri. Karena memaksakan di dalam ibadah makruh. Memaksakan diri dalam ibadah makruh. Jadi kalau ibu setiap sholat udah nggak bisa dalam keadaan berdiri, duduk aja. Dari awal duduk aja. Jangan dipaksakan, udah goyang lututnya baru duduk. Allah nggak suka orang memaksakan diri dalam ibadah. Jangankan ibu memaksakan diri berdiri saat ibu nggak kuat untuk duduk, untuk berdiri. Ibu telat orang nggak datang, ibu telat orang sholat di masjid, ibu telat nih, ibu masbuk nih, lalu lari-lari ibu ke masjid, nggak boleh. Memaksakan diri dalam ibadah nggak boleh. Jalan biasa aja lah, mau ibu di Mekah, Madinah, mau di Aqsa, buru-buru ibu, lari-lari, nggak boleh. Memaksakan diri dalam ibadah nggak boleh. Makanya, kalau sudah setiap sholat nggak bisa kita tegak, duduk aja lah. Jangan udah goyang dulu lutut tuh, baru kita duduk, nggak boleh. Duduk aja, kecuali sesekali. Misalnya nih, kalian ini habis naik gunung, nggak kuat, dia coba tegak dulu, goyang lututnya baru dia duduk, tapi sesekali. Tapi kalau sudah kita nggak mampu, setiap sholat nggak mampu, total kita berdiri, duduk aja. Nggak apa-apa. Enggak, itu pernah Zah, lagi sujud kan, pas mau berdiri, lagi asma lagi kita makan, nggak sah sholatnya tuh, gitu. Karena Saya nggak bisa berdiri, kalau tuh duduk, karena nggak kuat berdiri, sesak nafas. Dia bilang itu sholatnya nggak sah. karena ibu Dari sujud, pertama sholat seperti biasa. Ibu sholat seperti biasa. Pas pertengahan nggak kuat, ibu dalam keadaan lanjut duduk. Berarti hanya kasuistik. Tidak setiap sholat ibu duduk. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya nih kita sholat dulu biasa. Ternyata asma kita kambuh, lanjutkan sholat dalam keadaan duduk, nggak apa-apa. Atau ibu yang tua-tua, ada, muda semua. Siap. Yang tua-tua, sholat tasbih, ya. Sholat tasbih, udah tua, baru rakaat kedua, ternyata nggak kuat, lanjutkan duduk, nggak apa-apa. Nggak sah, nggak sah, ya. Sah bu. Ada yang bilang tak sah, berarti ya kurang paham saja itu. Ini dia belatuannya. Satu lagi kan, Ya, kayak jauh azan nih, Zah. Kan di lingkungan kita kan banyak masjid, nanti sini baru azan. ya. Yang mana yang bisa Jawab satu kali adzan saja. Betul. Yang mana kita dengar. Misalnya kita mau sholat nih, kan dengar azan dulu, jawab azan dulu baru sholat. Udah dengar aja satu kali adzan, lalu kita sholat. Setelah itu ada adzan lagi, lanjutkan aja sholat. Bapak. Walaupun bukan yang dekat rumah. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngikutin azan itu mana yang kita ikutin? Kita mau Yang sholat. pertama. Iya, yang Jauh masjidnya. walaupun jauh, Sampai habis yang jauh tuh. ya sampai habis. Karena jauh, 50% aja lah nggak bisa. Ustazah, Ya, masalah sah boleh tanya ya Ustazah. ya, Waktu itu saya sholat subuh. ya. Sebelahnya anak kecil. Saya ditarik sama ibu-ibu. Ibu sholat subuh, sebelah ibu anak kecil. Sebelah ibu anak kecil. Iya. Usia berapa maaf? Anak kecil. Usia berapa kira-kira? Paling TK atau SD kelas 1. Belum 7 tahun? Belum. Oke. Jadi saya ditarik sama ibu-ibu. Un- Sholat di situ. Sini lihat. Saya ingat kata Ustazah kan, anak-anak itu kan tidak memutuskan. Iya, apa-apa. so. Ya, jadi dibilang, ini kan belum balik katanya. Nanti kalau apa-apa main-main dia nanti putus. Iya. Akhirnya saya ditarik kan ikut sholat dekat sebelah dia akhirnya. Jadi gimana itu Ustazah sehatnya saya? Oke, jadi ada ibu sholat, ada anak kecil di samping. Selagi anak kecil itu tetap di sejadahnya, maka sebenarnya dia tidak memutuskan saf. Kalau dia lari, ya udah kita tinggal bergeser saja. Cuman ada anak kecil, ya kita tinggal bergeser saja. Cuman masyarakat kita ini kan banyak nggak paham. Maka saya, biar ibu-ibu gampang, kalau anak itu sudah mumayyiz tahu? Bukan balik beda dengan mumayyiz. Kalau balik itu sudah berubah suara, perempuan sudah. Mumayyiz itu dia udah wajib sholat usia 7 tahun. Kalau usia 7 tahun dia, kita benar-benar tidak boleh mengusir dia. Karena dia udah ada kewajiban sholat. Mumayyiz dengan balik itu beda.
Kalau mumayyiz itu ada kewajiban sholat. Makanya kalau udah mumayyiz usia 7 tahun nggak sholat, dia dipukul kan dengan pukulan kasih sayang. Kalau dia udah 7 tahun tidak boleh digeser sama sekali, walaupun dia belum balik karena dia udah wajib sholat. Nah, ketika si mumayyiz tadi ternyata belum balik, dia belum ngerti, dia lari, kita geser. Nah, pertanyaannya gimana nih anak kalau belum mumayyiz, belum lagi usia 7 tahun, maka dia di samping kita. Ada teman kita yang nyuruh kita geser. Ya, saran saya jangan bergeser selagi anak tuh masih di situ. Karena walaupun dia belum mumayyiz, belum 7 tahun, selagi dia masih di sejadahnya, dia ibarat tiang masjid. Dia tidak akan memutuskan shaf. Tapi kalau seandainya dia sudah lari, kita tinggal geser saja. Sikap seharusnya adalah jangan selagi anak tuh masih di situ. Ustazah, imam Pak masih baca Al-Fatihah. Saya agak telat, itu pun telat. Jadi saya langsung, karena biasa saf itu ada anak, saya langsung dekat anak tuh ditarik. Saya dipindahin ke saf dekat dia gitu. Iya. Iya. Anak tuh digeser. Anak tuh enggak. Oh, kalau nggak digeser nggak apa-apa. Anak tuh enggak digeser. Kalau nggak digeser nggak apa-apa. Tapi kalau mumayyiz udah usia 7 tahun digeser tuh bahaya. Nggak boleh. Walaupun kita tegak, dia ruku, kita ruku, dia tegak, kita ruku, nggak apa-apa. Kan dia tetap di sejadahnya. Tapi kalau makanya kalau anak tuh belum mumayyiz, anjurkan dia di depan kita atau di samping kita. Dia tidak di dalam shaf. Anak-anak kecil ya di depan. Tapi kalau sudah mumayyiz ya dia wajib ngambil shaf. Dia udah ada kewajiban sholat. Mungkin maksudnya pilihan nggak? Iya, pilihan. Iya, seharusnya saya tetap di dekat ini. Oh, itu mah terserah. Terserah. Oh, dua-duanya benar. Kan nggak ngusir anak yang nggak Mulai sholat. belum mulai sholat. Iya. Dia tetap yang dewasa atau Oke, nggak ada masalah. Depan anak-anak juga nggak masalah selagi anak-anak tuh di situ. Iya. Iya. Ya, anak udah umur 7 tahun jangan diusir. Itu udah fix. Dia udah tamyiz. Nggak apa-apa. Udah wajib di? Ada teman non muslim masuk Islam. Ada teman laki-laki nikah dengan non muslim. Non muslim itu mu'alaf perempuan. Katanya nggak wajib sunat. Perempuan nggak wajib sunat. Laki-laki yang wajib. Oke? Perempuan memang nggak wajib sunat. Dalam agama Islam pun nggak wajib. Kalau ini kemarin saya ke masjid maghrib kan, sampai sana saya sendiri perempuan. Jadi saya pulang lagi jauh pulang ke rumah. Gimana saya sembahyang sholat sendiri aja? Gitu. Sendiri aja. La sholat ya. La jangan ikut jemaah. Cuma saya nggak tahu kan anak-anaknya dia lihat lagi aja gitu. Iya, kalau hari nggak bisa. La sholat al-fardi fi mawaro as-saf. Tidak ada sholat sendiri di belakang saf ya. Dia aja sholat dia nggak tahu anak. Iya. Oke? Cukup? Oke, Allah alam bisawab. Demikian, silakan siapa baca doa hari ini? Oh, saya ya. Oh, saya pula ya. Siap. Ini oke, ya. Baik, siap. Ya, kita akhiri ya pertemuan kita dengan doa. Kita doakan semoga ahlul bait yang sedang milad Allah panjangkan umur. Allah sehatkan badan. Allah makin bahagiakan, ceriakan, tercapai segala keinginan. Makin lambat, amin. Coba amin ya. Dan semoga selalu membersamai kita dalam majelis ini, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.